Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pasar modal ya kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas bisnis internasional A, NPM 146. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar modal. Nah, di sini terdapat dua definisi yang saya bisa jelaskan. Yang pertama yaitu pasar modal yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Di sini dijelaskan bahwasanya pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, di sini ada definisi pasar modal yang saya dapatkan dari website Bursa Efek Indonesia. Di sini dijelaskan bahwasanya pasar modal merupakan sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pasar modal. Nah, di sini terdapat dua jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar primer dan juga yang kedua ada pasar sekunder. Nah, lalu apa perbedaan dari pasar primer maupun pasar sekunder ini? Pasar primer yaitu ketika perusahaan mengeluarkan efek atau berupa saham yang diperjualkan melalui Bursa Efek Indonesia yang nantinya akan dibeli oleh investor. Nah, investor di sini nantinya akan sangat mudah membeli dari si perusahaan tersebut yang go public atau initial public offering. Bisa diambil contohnya IPO yang sedang berlangsung saat ini. Kemarin itu kita bisa lihat adanya dari Bukalapak yang melakukan IPO. Nah, lalu ada pasar sekunder nih. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya di sini saham itu dibeli melalui investor yang dibeli oleh investor lagi. Jadi bukan melalui broker ataupun melalui bursa efek, tapi di sini investor yang menjual kepada investor yang lain. Nah, jadi gimana sih dari pasar modal ini sendiri? Pada awalnya transaksi pasar modal itu dilakukan secara manual. Nah, jumlah emitennya yang meningkat, dan juga cara manual yang sudah mulai tidak efektif, maka dilakukanlah peningkatan sistem, yaitu Jakarta Automated Trading System. JATS mulai diterapkan pada Mei 1995. Nah, implementasi dari JATS diharapkan dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar, sesuai dengan permintaan pasar tentunya. Nah, di sini aliran informasi yang cepat dan transparan dapat diakses secara real time oleh masyarakat. Nah, lalu apa saja sih manfaat dari pasar modal itu sendiri? Nah, yang pertama bisa menjadi sumber pembiayaan perusahaan. Banyak kita ketahui perusahaan-perusahaan yang go public seperti Unilever, bank-bank seperti BNI, BCA, mereka membuka menjual sebagian dari aset perusahaannya mereka untuk nantinya dibeli oleh investor agar dapat sumber pembiayaan perusahaan. Nah, yang kedua juga ada sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Nah, di tahun-tahun kemarin, awal-awal pandemi, kita sangat tahu banget nih di banyak media sosial maupun di grup-grup WhatsApp, kita sering menemui bahwasanya ajakan untuk berinvestasi saham. Mungkin juga karena di kondisi pandemi, orang juga membutuhkan uang, dipikir dari saham ini mereka bisa mendapatkan uang yang cukup singkat dan cepat. Namun pemahaman itu cukup salah bagi di kalangan masyarakat yang kurang membaca literatur. Nah, selanjutnya ada penyebar kepemilikan perusahaan. Jadi dengan orang-orang ini membeli kepemilikan perusahaan atau membeli satu lot sahamnya, berarti si investor ini memiliki kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Nah, selain itu manfaat dari pasar modal lainnya apa nih? Ada transparansi dan profesionalisme. Jadi data-data dari perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh investor bisa diakses melalui website pasar modal atau bisa melalui Bursa Efek Indonesia. Di situ terdapat berbagai macam
laporan keuangan dari perusahaan tersebut, dan juga banyak sekali yang bisa didapatkan dari informasi website tersebut. Nah, selanjutnya ada produk dari pasar modal. Bisa kita ketahui, di sini ada 4 produk dari pasar modal. Yang pertama ada saham. Nah, saham ini apa? Saham ini merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Nah, contoh-contoh saham ini banyak, Unilever dan lain sebagainya itulah. Itu merupakan contoh dari saham. Nah, selanjutnya ada obligasi. Apa sih obligasi ini? Obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Contoh dari obligasi ini sendiri yaitu ORI 100. Itu yang dikeluarkan oleh pemerintah secara langsung untuk membantu peningkatan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya ada reksadana nih. Nah, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini juga bisa meliputi dari saham maupun obligasi ya teman-teman. Jadi di reksadana ini banyak berbagai macam jenis dari reksadana yang bisa kita ambil, yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu derivatif. Nah, derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Jadi aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Nah, oke. Kita akan mempelajari lebih lanjut terkait produk dari pasar modal yaitu saham. Nah, apa sih keuntungannya kita menggunakan ataupun membeli produk pasar modal yaitu saham? Yang pertama, kita bisa mendapatkan dividen. Nah, dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen biasanya diberikan setelah RUPS atau Rapat Umum Pimpinan Perusahaan, yang itu biasanya diadakan kurang lebih 1 bulan hingga 3 bulan. Nah, selanjutnya ada capital gain nih. Capital gain merupakan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Contohnya saya membeli saham Unilever di harga 1.500. Nah, ketika saham tersebut naik di angka 1.700, maka selisih harga tersebut yang nantinya saya dapatkan sebagai keuntungan. Nah, dari saham ini juga terdapat yaitu resiko. Yang pertama capital loss, yaitu harga jual lebih rendah daripada harga beli. Saya ambil contoh seperti tadi juga. Ketika saya membeli di harga 1.500, yang keinginannya saya ingin naik, tapi ternyata pasar berkata lain nih, harganya turun di 1.200. Nah, ini yang bisa disebut sebagai capital loss. Yang kedua ada resiko likuidasi. Nah, perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Banyak sekali contohnya dari saham seperti ini. Contohnya juga seperti kasus Jiwasraya yang kemarin. Mereka mengalami kolaps atas perusahaannya mereka sendiri. Nah, selanjutnya gimana sih caranya pemilihan saham? Yang pertama ada yaitu analisis fundamental, yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan. Dengan kita melihat kinerja perusahaan melalui informasi yang diberikan oleh website Bursa Efek Indonesia, kita bisa mengetahui apakah saham tersebut dapat menguntungkan bagi kita. Selanjutnya yaitu analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini melihat pola pergerakan saham atau bisa dilihat naik turunnya saham nih. Kita bisa melihat pemilihan sahamnya dari analisa teknikal itu tadi. Nah, ada beberapa jenis saham berdasarkan high claim. Yang pertama saham biasa dan yang kedua saham preferred. Selanjutnya yaitu obligasi. Nah, obligasi berdasarkan penerbit, yaitu obligasi ada obligasi korporasi yang diterbitkan oleh swasta ataupun BUMN atau juga BUMD, dan yang selanjutnya obligasi negara atau diterbitkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan jenisnya, obligasi terdapat menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan juga obligasi syariah atau sukuk. Nah, obligasi konvensional pasti yang bisa kita temui di bursa efek ataupun di broker-broker yang sudah kita sering temui di masyarakat. Nah, cuma yang obligasi syariah ini mungkin masih kurang banyak ya, ataupun masih sedikit yang menggunakan obligasi secara syariah ini sendiri.
Keuntungannya apa dengan kita membeli produk pasar modal yaitu obligasi? Bisa mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek yang bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon ini berada di atas bunga Bank Indonesia. Jadi lebih menguntungkan daripada teman-teman menyimpannya melalui deposito. Nah, yang kedua yaitu memperoleh capital gain dari penjualan efek yang bersifat utang di pasar sekunder. Hampir sama dengan saham, cuma penjualannya yaitu berupa obligasi. Yang ketiga, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih fluktuatif. Nah, yang di sini juga ada risiko nih dari obligasi ini, yaitu risikonya ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Untungnya obligasi yang dikeluarkan oleh negara seringkali tidak gagal bayar. Selanjutnya ada reksadana. Nah, reksadana ini sendiri sering kita temui banyak aplikasi seperti Bibit, terus Bareksa, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam reksadana ini terdapat 4 kurang lebih. Ada reksadana pasar uang yang dimana investasi pada efeknya bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang dimana investasi minimalnya 80% berbentuk obligasi. Nah, yang ketiga ada reksadana saham, investasi minimal 80% berbentuk saham. Dan yang keempat yaitu reksadana campuran, yang dimana di dalam efek tersebut itu bersifatnya ekuitasnya terdapat dari beberapa reksadana selain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada unit penyertaan atau UP. Nah, UP ini sendiri perhitungannya bisa didapat dari lot atau dari biaya yang kita keluarkan untuk membeli reksadana tersebut yang nantinya dikelola oleh manajer investasi. Nah, di pasar modal juga ada yang namanya fund fact sheet, di mana ringkasan laporan produk yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, dan portfolio oleh manajer investasi. Lalu gimana keuntungan dan risiko dari reksadana sendiri? Keuntungannya, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih buat memantau analisis fundamental maupun teknikal secara rutin. Nah, yang kedua, efisiensi waktu. Bagi orang-orang yang mungkin banyak bekerja, jadi reksadana lebih menguntungkan nih. Yang ketiga, disertifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Dengan minimal 100.000 kita bisa banget nih buat beli reksadana. Nah, resikonya seperti apa? Yaitu berkurangnya nilai NAB atau nantinya bisa dibilang keuntungannya kita. Yang kedua yaitu likuiditas, yaitu terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Dan yang terakhir yaitu risiko one prestasi. Nah, bagaimana struktur di pasar modal? Jadi pasar modal ini sendiri itu diawasi oleh OJK, yaitu badan yang mengawasi pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari OJK ini langsung turun ke Bursa Efek Indonesia, atau bisa kita kenal sebagai Indonesian Stock Exchange, yang dimana sebagai fasilitator perdagangan efek, sebagai penyedia sarana pendukung dan pengawas kegiatan anggota bursa, sebagai penyedia data transparansi perusahaan yang dicatat, dan selanjutnya yang menciptakan instrumen baru di pasar modal. Nah, di Bursa Efek ini nantinya juga akan tercabang menjadi 2, yaitu ada ID Clear. Kalau dulunya namanya yaitu KPEI, yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia, sebagai lembaga clearing dan penjamin. Dan yang kedua ada KSEI, yaitu sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, berikut yaitu struktur dari pasar modal ini sendiri. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Oke, selanjutnya skema penyelesaian BEI. Dari kita lihat di sini, kita bisa lihat dari nasabah melakukan pembelian di Bursa Efek, yang dimana ketika mengorderin nantinya akan diproses oleh Bursa Efek, tapi sebelum diproses oleh Bursa Efek, nantinya akan diproses juga di KPI dan KSEI. Nah, baru nantinya setelah membeli dari Bursa Efek ini nanti, maka akan tercatat. Dan itu nantinya siklus penyelesaiannya itu kurang lebih yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
Jadi penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Contohnya kita transaksi hari Senin, nanti akan dilakukan transaksi oleh bursa efek sekitar hari Selasanya. Nah, lalu bagaimana sih cara investasi di perusahaan internasional? Nah, di sini itu ada beberapa daftar broker luar negeri. Jadi setiap broker itu punya regulasinya tersendiri, teman-teman. Ada yang memakai paspor, ada yang memakai ID card, lalu ada juga yang harus menceritakan gaji dan tagihan bulanan. Nah, setiap broker luar negeri ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya tentunya. Jadi kita juga harus lebih bijak dalam memilih broker dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya ada reksadana portofolio saham luar negeri nih, yang dimana contohnya dari Mandiri Investasi. Nah, oke teman-teman. Jadi di pasar modal ini karena beragamnya jenis produk yang ditawarkan oleh pasar modal, tentunya kita juga bisa melihat contoh kasus yang sering terjadi di tahun kemarin nih, di mana kurangnya literatur baca yang dibaca oleh kawan-kawan kita ataupun teman-teman mahasiswa bahkan masyarakat menyebabkan kesalahpahaman yang dipikir bahwasanya berinvestasi itu bisa cepat mendapatkan uang dengan hasil yang cepat, sedangkan pemahaman itu masih salah ya teman-teman. Jadi ketika kita berinvestasi, pastikan kita juga bijak. Kita mau memilih menggelontorkan uang sedikit tapi juga profitnya sedikit, atau kita ingin menggelontorkan uang yang banyak dengan profit yang banyak. Jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari materi pasar modal ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.